Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Fisika akan mempresentasikan tentang gelombang bunyi pada zat padat, cair, dan gas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diva Aska Ismaila Putri Jalani, nomor absen 9. Saya Diani Puriharna, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Halena Rasintia Burhani. Perkenalkan, nama saya Giovanni Putra, absen 11. Berikut adalah poin-poin yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada dasar materi dari gelombang bunyi itu sendiri, yang mencakup pengertian, klasifikasi, sifat-sifat, dan juga persamaan cepat rambat. Yang kedua, ada gelombang bunyi pada zat padat. Yang ketiga, ada gelombang bunyi pada zat cair. Dan yang terakhir, ada gelombang bunyi pada zat gas. Bagian pertama yang berisi dasar materi mengenai gelombang bunyi yang mencakup pengertian, klasifikasi, sifat-sifat dari gelombang bunyi, dan juga persamaan cepat rambat akan dijelaskan oleh Givan, Diva, dan Halena. Pengertian gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan rentang frekuensinya. Gelombang bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Seperti yang telah disebutkan tadi, klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan rentang frekuensinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada infrasonik. Infrasonik ini sendiri adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua ada audiosonik. Audiosonik ini merupakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Dan yang terakhir ada ultrasonik. Ultrasonik ini merupakan jenis gelombang bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz. Jenis gelombang bunyi ultrasonik ini tidak dapat didengar oleh manusia karena gelombang bunyinya tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia sebagai indera pendengaran. Seperti halnya bunyi infrasonik, bunyi ultrasonik dapat didengar oleh hewan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama yaitu pemantulan atau refleksi. Ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka akan dipantulkan ke permukaan benda yang keras, seperti batu, kaca, ataupun besi. Misalnya, ketika seorang berada di dalam gua, maka suaranya akan terdengar bergema akibat pantulan dari dinding gua tersebut. Yang kedua, pembiasan atau refraksi. Sifat gelombang bunyi selanjutnya ialah dapat dibiaskan. Sifat ini dapat terjadi ketika bunyi melewati dua medium perambatan yang berbeda. Jika ada bunyi yang melewati medium air dan udara, maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Yang ketiga, pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya setara dengan panjang gelombangnya. Contohnya, ketika seseorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Yang keempat, interferensi. Interferensi gelombang bunyi merupakan perpaduan dua gelombang dengan frekuensi dan fase yang berbeda. Dua gelombang ini saling bertemu dan saling berinteraksi pada medium yang sama. Yang terakhir atau yang kelima adalah pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi merambat bersamaan, bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan fase, maka akan menghasilkan bunyi paling lemah. Selanjutnya, rumus cepat rambat bunyi. Rumus cepat rambat bunyi yaitu V sama dengan S per T. V merupakan cepat rambat bunyi meter per second, lalu S-nya adalah jarak tempuh meter, dan T-nya adalah waktu, yaitu second. Selanjutnya, rumus cepat rambat bunyi melalui zat padat akan dijelaskan oleh Diani. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contoh medium rambatan zat padat yaitu aluminium, baja, kaca, dan lainnya. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi yang merambat melalui zat padat adalah V sama dengan akar E per Rho. Keterangan: V sama dengan cepat rambat bunyi meter per second. E sama dengan modulus Young Newton per meter kuadrat. Rho sama dengan massa jenis kilogram per meter kubik. Berikut adalah rumus cepat rambat bunyi melalui zat cair. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air,
raksa, helium cair, dan lainnya. Rumus untuk menghitung cepat lambat bunyi dalam zat cair adalah V sama dengan akar B per Rho. Keterangan V sama dengan cepat lambat bunyi meter per second. B sama dengan modulus bulk Newton per meter kuadrat. Rho sama dengan massa jenis kilogram per meter kubik. Dan yang terakhir ada rumus cepat lambat bunyi melalui zat gas. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui medium udara atau gas. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam gas adalah sebagai berikut. V sama dengan akar gamma dikali R dikali T per M, yang mana V adalah cepat rambat bunyi yang satuannya adalah meter per second, gamma adalah konstanta Laplace, R adalah konstanta gas umum, yang satuannya adalah Joule per mol Kelvin, T adalah suhu gas, yang satuannya adalah Kelvin, dan M adalah massa molekul relatif gas. Konstanta Laplace yang dinotasikan dengan gamma adalah perbandingan antara kapasitas kalor gas pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Konstanta Laplace dapat dipakai untuk gas monoatomik atau diatomik. Konstanta Laplace untuk gas monoatomik merupakan hasil rasio perbandingan antara Cp dan Cv, yang mana Cp-nya adalah 5/2 Nr dan Cv-nya adalah 3/2 dikali N dikali R. Maka konstanta Laplace-nya adalah 5/3 atau sama dengan 1,67. Sedangkan konstanta Laplace untuk gas diatomik dibagi menjadi 3 keadaan, yaitu pada suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi. Nilainya adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.